Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat 22 dengan tema Kristus dibaptis. Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Sebab beginilah firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang Yesus yang juga dibaptis. Mengapa Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ia menggolongkan dirinya sebagai orang berdosa sekalipun ia tidak berdosa, dan mulailah Yesus memulai misi penebusannya. Dan Tuhan Yesus mengakui Yohanes Pembaptis sebagai perintis mempersiapkan jalan untuk pelayanannya. Ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus di dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Dan dengan terbukanya sorga merupakan pengakuan ilahi terhadap kedudukan Yesus sebagai anak. Juga turunnya Roh Kudus di dalam bentuk burung merpati merupakan lambang keadaan tidak berdosa dan merupakan utusan perdamaian. Saudaraku, dua ayat tersebut merupakan perikop terkait baptisan Yesus yang sangat berharga untuk diperhatikan karena merupakan catatan pertama tentang Yesus pertama kali keluar melayani. Tertulis di Injil Markus pasal 1 ayat 15. "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus dimulai dan mulai mengajak orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Saudaraku, ajakan untuk bertobat dan percaya kepada Allah Bapa adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan umat manusia yang sudah dipenuhi kesombongan dan kerakusan, dan yang tidak peduli lagi dengan sesama manusia, saling mengaku lebih hebat dan kuat dengan kelompok-kelompoknya yang merasa lebih besar, yang mempunyai pengaruh, yang kaya memangsa yang miskin, dan yang lemah ditindas dan tersakiti karena tidak ada kekuatannya untuk melawan penindas itu. Saudaraku, mari kita belajar dengan cara Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dari bentuk pengakuan akan Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan atau perintis tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dan di dalam pelayanannya, ia tidak melakukan kehendaknya, melainkan ia memulai pelayanannya dengan visi dari Bapaknya. Dan ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi sebaliknya, ia mau mendudukkan dirinya sama dengan orang-orang yang terlebih dahulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku, di pagi hari ini, bagaimana dengan pelayanan kita sebagai umat pilihan Tuhan?
Apakah kita sudah belajar dengan cara Tuhan di dalam pelayanannya? Apakah kita masih menganggap seorang yang mau dilayani, bukan mau melayani sesama, dan berharap kepada puji-pujian dan nama kita menjadi terkenal, atau apapun bentuk pelayanan itu? Mari saudaraku, kita melayani Tuhan kita dan sesama, agar kita dikasihi Tuhan dan Ia berkenan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.